Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 ini akan mempresentasikan hasil apa yang kami kerjakan mengenai faktor kultural dalam perilaku konsumen. Di sini kami akan membahas mengenai budaya, subbudaya, dan faktor pengaruh dari budaya tersebut dalam perilaku konsumen. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Dimas Andika Wimantoro, absen 12, dan rekan saya. Dan saya Boy Jati Asmara, absen 6. Dan saya Yustima Ratus Fernanda, absen 25. Oke, di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, Boy. Siap, terima kasih Mas Bima. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu pengertian dari perilaku pengertian dari faktor kultural dalam perilaku konsumen? Jadi, faktor kultural dalam perilaku konsumen adalah segala aspek budaya yang memiliki peran penting dalam membantu perilaku konsumen yang mempengaruhi cara seseorang membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa. Nah, jadi menurut Sigmund Leon G. dan Wissenberg, budaya ini berfungsi sebagai kerangka acuan yang memiliki nilai seperti persepsi, preferensi, dan pola perilaku individu di dalam masyarakat. Next. Nah, budaya ini memiliki 3 poin. Yang pertama ada poin nilai-nilai, yang kedua ada norma, dan yang ketiga ada kebiasaan. Apa sih nilai-nilai itu? Nilai adalah hal-hal yang dianggap penting oleh masyarakat. Contohnya nilai kebersamaan. Di Indonesia kan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Nah, oleh karena itu seperti produk makanan dengan paket porsi yang besar, terus paket keluarga, liburan keluarga kan menjadi pilihan utama untuk apa? Menentukan nilai kebersamaan itu, karena kan cocok dengan nilai-nilai kebersamaan. Selanjutnya yaitu ada norma. Apa sih itu norma? Norma adalah aturan yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana cara seharusnya orang itu bertindak. Contohnya nih, seperti norma kesopanan. Kan di Indonesia kan menjunjung tinggi norma kesopanan ya. Dengan cara sebagai berpakaian busana muslim, terus memakai pakaian yang panjang. Ini kan menjadi pilihan utama orang Indonesia untuk membeli barang-barang yang dianggap sopan bagi masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu ada kebiasaan. Di Indonesia ini kan kebiasaannya seperti makan ya, contohnya ya, makan kalau belum makan nasi ini belum makan, meskipun di luar sana banyak toko-toko modern seperti pizza, terus mie gacoan. Kan orang Indonesia kalau belum makan nasi ini kan belum makan. Jadi intinya itu kebiasaan itu adalah hal-hal yang dilakukan secara terus-menerus yang dianggap kebiasaan itu bisa dilakukan dengan setiap hari dan dilakukan tidak secara terpaksa gitu. Nah, jadi teman-teman, intinya itu keputusan pembelian itu tidak serta-merta tentang keputusan kita sendiri atau pribadi sendiri, tetapi juga keputusan pembelian itu tentang yang pertama itu nilai-nilai dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat di sekitar kita. Kita ini terpengaruh oleh lingkungan dan budaya di mana kita tinggal, dan itu membentuk pilihan kita dalam berbagai hal, termasuk cara kita berbelanja. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dimas Andika.
Oke, baik. Tadi kan udah disampaikan oleh rekan saya Boy kalau budaya itu kan ada berbagai poin. Yang pertama nilai, terus norma, kemudian ada juga kebiasaan. Nah, di sini yang saya sampaikan yaitu faktor pengaruh budaya dalam perilaku konsumen itu apa aja sih? Ada yang tahu? Nah, yang pertama itu ada faktor kolektivisme. Faktor kolektivisme ini dalam budaya konsumen itu cenderung membeli suatu barang, tetapi konsumen ini gampang terpengaruh oleh orang lain atau keluarga, teman, dan kerabatnya mungkin. Nah, seperti halnya kalau saya membeli produk seperti Adidas, tetapi saya disarankan untuk membeli barang seperti New Balance karena New Balance itu bagus, terus New Balance itu produknya baik dan tidak gampang rusak. Nah, terus akhirnya saya sebagai konsumen ini cenderung untuk mengikuti saran dari ayah saya tadi kalau sepatu New Balance itu baik digunakan. Nah, seperti inilah contoh kolektivisme yang saya sampaikan. Nah, ini budaya kolektivisme ini biasanya adanya di Indonesia dan di negara Asia Tenggara khususnya. Oke, teman-teman udah paham? Oke. Selanjutnya adalah faktor individualisme. Dalam budaya individualisme ini bertolak belakang dengan kolektivisme yang dimana para perilaku konsumen ini tidak terpengaruh oleh orang lain dan lebih cenderung keinginannya sendiri tanpa adanya pengaruh tersebut. Seperti halnya kayak rekan saya tadi Boy tadi pengen membeli sepeda Mio, tetapi Mio tersebut Mio karbu gitu kan. Nah, disarankan oleh teman saya si Faruk ini mengatakan kalau Mio tersebut itu kurang bagus dan pasarnya itu jarang yang minati. Tetapi Boy itu karena keinginan untuk memiliki Mio tersebut, akhirnya si Boy ini membelinya tanpa terpengaruh oleh si Faruk tadi. Nah, seperti itu contoh dari faktor individualisme yang dimana di sini itu banyak sekali yang dimana faktor ini itu banyak sekali kita temui di Eropa dan di Amerika Serikat. Baik, apakah ada yang kurang paham itu? Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya menampilkan dua video. Video bagaimana budaya itu mempengaruhi perilaku konsumen yang ada di Indonesia ini. Video yang pertama ini, sebelumnya saya ingin menanyakan apakah kalian saat Lebaran itu membeli barang makanan atau jajanan gitu? Pasti ada ya. Nah, itu apa aja sih kalau boleh tahu? Oh ya. Nah, itulah contoh bagaimana budaya itu mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli suatu barang pada saat hari itu atau hari Lebaran. Kemudian sekarang kita mau menyetel video tersebut. Jajan buat lebaran, Cek. Aduh, berat banget. Videografernya tega banget deh. Ngamera aja nggak ngebantuin. Jadi, hari ini aku belanja kue untuk keperluan lebaran. Yuk temenin aku jajan. Pertama, aku mau ngambil kue butter ini. Aku ambil ini lumayan banyak. Berikutnya, aku belanja Tenggo coklat. Berikutnya, aku ambil Coca-Cola, Fanta, sama sirup koko pandan. Berikutnya, aku beli Cokomania beberapa buah. Terus satu Nissin wafer. Berikutnya, aku mau nyetok minuman juga buat nanti para tamu. Aku beli teh botol sosro. Terus aku juga beli minuman Thai tea. Terus beli teh pucuk juga yang banyak biar cukup nanti untuk tamu-tamu. Berikutnya, aku beli susu untuk buat kue. Terus aku juga beli susu cair Cimori. Aku ambil berbagai rasa. Terakhir, aku beli Aston. Nah, total belanjaanku segini. Kalau kalian gimana? Udah belanja buat lebaran belum? Nah, tadi itu udah kalian lihat kan videonya kalau budaya itu mempengaruhi perilaku konsumen saat kita mau membeli. Nah, yang video kedua ini
Dimana, oh ya sebelumnya kalian pernah nggak sih, pernah ke Bali kan? Pernah kan? Di Bali itu kan pernah nggak kalian lihat kayak semisal ada apa, sesaji di jalan, terus ada apa, janur seperti bunga itu yang warna kuning. Nah di situ para konsumen itu cenderung membeli pada saat budaya adat istiadat dan melakukan ritual tersebut. Nah kalau kita ketahui di Bali kan cenderung orang itu kan menghargai budaya adat istiadat. Nah di sini para pedagang konsumen itu membeli seperti hanya yang dibutuhkan pada acara tersebut. Mari kita lihat.
Nah, baik, itulah video yang perlu kami tampilkan mengenai pengaruh apa saja sih dalam perilaku konsumen. Yang pertama itu ada di mana kita membeli satu barang itu karena tradisi turun menurun seperti lebaran, dan tadi di mana para konsumen itu membeli untuk keperluan acara adat istiadat, begitu. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada subudaya. Subudaya adalah bagian dari budaya berdasarkan faktor horizontal seperti berdasarkan etnis, keagamaan, ras, suku, dan geografi. Nah, saya akan memberikan contoh berdasarkan etnis dan juga keagamaan. Yang pertama, berdasarkan etnis. Seperti yang ada di gambar, teman-teman pasti tahu kan kalau saat Imlek itu masyarakat Cina atau Tiongkok itu pasti menggunakan pakaian atau bahkan barang-barang atau hiasan di rumahnya itu berwarna merah. Nah, itu bukan hanya sekedar mereka pengen warna merah tuh bagus, aku mau pakai ini bukan, tetapi memang itu sudah menjadi kebiasaan dan kebudayaan dari masyarakat Cina. Mereka menganggap bahwa warna merah ini bukan sekedar hanya warna merah saja, tetapi mereka menganggap bahwa warna merah ini sebagai simbol keberuntungan, kebahagiaan, dan juga kemakmuran. Dengan hal itu, pada saat tahun baru Imlek, mereka akan cenderung untuk membeli pakaian, produk, bahkan barang-barang yang berwarna merah. Nah, yang kedua, contoh dari berdasarkan keagamaan. Yang ada di gambar itu adalah gambar masyarakat muslim yang berbelanja. Mereka akan memilih produk yang halal pastinya ya. Nah, mereka pasti akan menghindari membeli produk yang
tidak halal seperti mengandung babi, alkohol, dan bahkan juga mereka akan mempertimbangkan ketika melihat produk itu tidak ada komposisi yang jelas. Mereka takutnya produk itu ada mengandung barang yang tidak halal. Nah, saya juga akan mengambil contoh dari agama Hindu. Mereka kan kebanyakan tidak diperbolehkan untuk memakan daging sapi. Nah, itu dikarenakan sapi menurut mereka itu adalah hewan suci dan simbol kehidupan bagi masyarakat Hindu. Jadi mereka akan cenderung untuk lebih memilih membeli dan memakan produk yang tidak mengandung daging sapi. Next, unsur budaya. Unsur budaya ini tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Boy tentang nilai, norma, dan kebiasaan. Tetapi saya juga akan memberikan contoh lainnya. Yang pertama, unsur ideal. Unsur ideal ini yaitu pandangan yang mempengaruhi cara berpikir konsumen tentang apa yang dianggap baik, buruk, atau baik tidaknya produk. Nah, contohnya konsumen yang menjunjung tinggi kesadaran, mereka akan lebih cenderung untuk memilih dan membeli produk dengan harga murah, dan mereka akan menghindari untuk membeli barang yang bermerek ataupun mahal. Bahkan meskipun mereka mampu untuk membelinya. Nah, yang kedua ada unsur material. Unsur material ini adalah pandangan yang mempengaruhi apa yang digunakan atau dibeli oleh konsumen. Nah, yang kedua ada unsur material. Unsur material ini berkaitan dengan benda fisik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sering dijadikan identitas. Contohnya, masyarakat atau konsumen yang membeli produk dari Apple. Nah, mereka ini membeli bukan hanya untuk kebutuhan saja, tetapi mereka juga membeli karena mengikuti updatean dari Contohnya, konsumen yang membeli produk terbaru dari iPhone atau Apple ini, nah mereka bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan saja, tetapi mereka juga ingin terlihat selalu update. Dan yang ketiga ada unsur non-material. Unsur non-material ini mencakup adat, kebersamaan, tradisi yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, contohnya yaitu pasti di Jawa atau di pedesaan itu, masyarakat ketika ada tetangganya atau keluarganya yang punya hajatan itu kan pasti bergotong royong dan berpartisipasi untuk membantu dan menyumbang. Nah, mereka akan cenderung membeli produk-produk yang akan dibawa untuk menyumbang itu, seperti bahan makanan, seperti gula, beras, minyak, dan lain-lainnya. Jadi intinya, subudaya dan unsur budaya ini mempengaruhi cara berpikir, preferensi, dan kebiasaan konsumen dalam membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa. Oke, gimana teman-teman? Apakah sudah paham yang kami maksud? Nah, tadi kan udah dibahas mengenai budaya, subudaya, dan unsur budaya, dan itu semua ada pengaruhnya dalam perilaku konsumen. Baik, terima kasih. Kalian kalau ingin bertanya, silakan komentar di YouTube bawah ini. Paka-paka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.